Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Syarifah Rahmi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 052 2024 0005. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial tentang cara membuat daftar isi secara otomatis. Begitu juga untuk daftar pustaka. Nah, di sini sebetulnya saya sudah memiliki makalah yang jadi ya. Jadi saya tinggal untuk membuat daftar isinya. Baik, tunggu sebentar ya teman-teman, saya kasih di file dulu. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, untuk di kata pengantar ini kita bisa blok terlebih dahulu, terus kita menggunakan heading 1. Jika heading 1 kalian masih berwarna biru dan belum kalian setting atau atur, kalian bisa pilih ini, ubah atau modify. Lalu kalian bisa sesuaikan dengan kemauan kalian. Di sini saya menggunakan bold, lalu besar fontnya saya atur 14 dan menggunakan font Times New Roman. Di sini saya posisinya saya senterkan ya. Lalu untuk warna kan biasanya warna biru, kalian bisa ubah otomatis atau pilih hitam ini. Itu sesuai kemauan kalian. Jika sudah, kalian klik dokumen baru berdasarkan template ini. Ini untuk membuat pengaturan kalian menjadi otomatis ya. Jadi otomatis tersimpan. Jadi dia ini pengaturannya menjadi permanen. Silahkan klik di sini, lalu kita oke. Begitu juga untuk heading 2 dan heading 3. Oke, masuk ke pembahasan. Kalian bisa klik heading 1 atau kalian bisa sebenarnya juga menggunakan shortcut ALT terus klik 1, ALT plus 1. Atau kalau nggak bisa, kalian bisa gunakan ALTGR Ctrl 1. Oke, kita lanjut. Untuk penggunaan heading 1, dia menggunakan kata pengantar, daftar isi, lalu ada bab 1, bab 1 pendahuluan. Terus bab 2 pembahasan, bab 3 dan daftar pustaka. Ini semua menggunakan heading 1. Oke. Berikutnya penggunaan heading 2. Untuk penggunaan heading 2, kalian bisa menggunakannya di latar belakang atau rumusan masalah, tujuan penulisan. Itu artinya heading 2 ini kita gunakan untuk submateri ya teman-teman sekalian. Caranya sama kayak tadi, kita blok terlebih dahulu. Jika kalian sudah menulisnya ya, kalau belum kalian bisa langsung saja heading 2 kan, nanti dia terotomatis ya.
Tapi sebelumnya kalian modify dulu seperti di awal tadi. Lalu kita bisa klik ALT 2, alternate plus 2. Dia langsung otomatis terheading 2. Lalu kita kasih penomoran di sini. Oke. Begitu juga seterusnya untuk sub-sub materi yang ada di karya tulis ilmiah kalian. Berikutnya untuk bagian sub-sub materi atau sub-sub bab, kalian bisa sama ya kayak tadi, kita blok terlebih dahulu, terus kita heading 3. Oke. Lalu kalian bisa kasih penomoran ini ya. Kita lakukan sampai habis, berikan semua heading 3 untuk bagian penomoran ini. Maksudnya berikan semua heading 3 untuk sub-sub bab kalian. Baiklah teman-teman, setelah kalian mengheading bab-bab yang perlu ditandain seperti bab-babnya, lalu kemudian sub-bab atau sub-materi, lalu masuk ke sub-bab. Sekarang kita pergi ke halaman daftar isi. Nah, di halaman daftar isi ini kalian bisa pergi ke referensi. Sebentar ya, referensi. Lalu pilih daftar isi di sini atau biasanya table of content. Nah, udah muncul nih, ada daftar isi 1, daftar. Saya biasanya menggunakan yang ketiga ini, daftar isi otomatis 2. Nah, oke, jadi teman-teman sekalian, begitu deh cara kita membuat daftar isi otomatis. Gampang sekali bukan? Nah, berikutnya kita akan bahas tentang membuat daftar pustaka. Nah, berikutnya kita akan membuat daftar pustaka secara otomatis. Untuk membuat daftar pustaka, teman-teman harus mendownload Mendeley terlebih dahulu di laptop masing-masing, lalu menghubungkan Mendeley kalian dengan Word kalian ya. Setelah nanti terhubung, kita bisa cek di bagian referensi. Bentar. Nah, di sini udah terhubung ya, teman-teman. Berikutnya kita pilih mana nih? Insert citation. Terus kita pilih go to Mendeley. Kita pilih yang ini, terus kalian bisa pilih site. Ini kalian tentukan ya referensi yang kalian pakai di mana, terus kita site. Tunggu beberapa saat. Sepertinya Word saya lagi sedikit nge-lag ya teman-teman. Nah, ini sudah ya kawan-kawan.
dia menjadi catatan kaki karena saya menggunakan ini ya, American Medical Association. Bisa juga kalian gunakan sesuai dengan apa yang teman-teman gunakan, tapi saya menggunakan yang paling atas. Terus nanti dia di bawah ini sudah nggak muncul ya. Teman-teman juga bisa ganti dengan yang ini nih. Nah, dia jadi inot seperti itu ya teman-teman. Terus di bagian daftar pustakanya ini dia. Misalnya kita bisa pilih ini, insert bibliografi. Nah, udah langsung muncul tuh apa-apa web-web yang kalian maksud saya artikel atau jurnal yang sudah teman-teman upload ke Mendeley. Oke, begitu saja cara membuat daftar pustaka secara otomatis di Mendeley. Nah, itu tadi cara membuat Mendeley secara Mendeley. Maaf, maksud saya daftar pustaka secara otomatis. Semoga video ini bermanfaat ya. Oh iya, untuk teman-teman yang masih kebingungan untuk kuliah di mana, mikirin masalah UKT dan sebagainya, boleh nih teman-teman coba di Universitas Muslim Indonesia. Di sana kami tidak memberatkan mahasiswanya untuk membayar UKT. Terkadang kami memberikan kemudahan dengan mengangsur biaya-biaya untuk UKT kalian. Nah, di fakultas saya sendiri, Fakultas Agama Islam, saya masuk ke jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sana kita bisa mempelajari mengenai hukum dan ekonomi secara syariah, pelajaran-pelajaran hukum dan ekonomi secara syariah. Jadi, kalau kita lulus nanti, sarjananya tuh dapat gelar SH nanti. Dan juga biaya yang kita bayar untuk mahasiswa tuh UKT-nya cuma 1,75. Siapa tahu teman-teman ada yang berminat, yuk daftar. Kalian bisa cek di Instagram Instagram Umi ya, secara langsung. Itu aja dulu, see you next time, bye bye.